tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami duduk di kaki-Mu saat ini. Seluruh keberadaan kami, perhatian kami tertuju hanya pada-Mu Tuhan. Kami menyatakan dimanapun kami berada saat ini, di tempat ini, di rumah, saat kami panggil nama Yesus, kami merasakan Engkau ada. Biar tubuh jasmani kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur dan mulut kami penuh dengan pujian. Terima kasih buat segala hal yang kami lewati, yang kami alami, yang kami rasakan. Kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami selalu. Biar setiap hari kami berpegang pada firman. Kami mendeklarasikannya Tuhan. Biar benih firman-Mu itu tumbuh terus menerus, semakin kuat. Melebihi apa yang pernah kami pikirkan dan doakan. Makasih Tuhan, kami menolak setiap hal yang bukan dari Bapa. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami, tempat di mana kami duduk saat ini. Tuhan bertata atas segala pujian, nyanyian, perkataan kami. Menyenangkan hati-Mu. We love you Jesus. Dalam nama Yesus. Amin. Saya mengajak kita semua mulai menyanyikan lagu dari hati buat Tuhan. Masing-masing kita punya lagu. Mulai berkata-kata terima kasih Tuhan. Ku cinta hadirat-Mu Tuhan. Ku cinta tempat kediam-Mu. Hatiku penuh nyanyian, mulutku penuh pujian. Jiwaku bersorak haleluya. Jiwaku memuji Engkau. Jiwaku bersorak haleluya. Mulutku penuh pujian. We love you, Jesus, and we are honor you. Ku ingin
jadi baru. Yes, God. Firman-Mu menguatkan, memulihkan, membangkitkan, ya, membuat jadi baru. Mari yakini ini sama-sama. Firman-Mu menguatkan, membangkitkan, mengubahkan, membuat jadi baru. Tuhan, kami mendeklarasikan firman-Mu setiap hari dalam semua area hidup kami. Dan mata kami akan mulai melihat benih itu tumbuh, sehingga hati kami bersuka atas apa yang kami alami. Tuhan ada di setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Berapa banyak yang percaya bahwa firman itu berkuasa, mengubahkan, membangkitkan, memulihkan, membuat jadi baru, menciptakan yang gak ada jadi ada. Kita punya firman yang hidup. Tengok kanan kiri dan katakan, Yesus itu berharga buat saya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan
Sebab kita harus bangga bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang benar. Amin. Tidak ada Tuhan yang lain selain nama Yesus, selain Tuhan Yesus yang membuktikan bahwa Dia mencintai kita. Tengok kanan kiri, katakan Tuhan Yesus itu Tuhan yang benar. Amin. Yang pakai high heels boleh dibuka dulu karena saya mau ngajak kita semua melompat bagi Tuhan. 1, 2, 1, 2, 3, hai. Namanya Tuhan.
Yesus. Dan selalu ada kekuatan yang baru saat kami memuji, menaikkan, bernyanyi, melompat bagi Tuhan. Jiwa kami bersorak mengatakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami ada hari ini Tuhan sebagai bukti bahwa Tuhan baik. Bapa yang sangat baik. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama boleh angkat tangan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Yes, God. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
kasih ya Bapa. Engkau yang menghiasi hidup kami, sehingga kami menjadi menarik bagi dunia ini Tuhan. Sehingga kami indah, Engkau mendandani kami. Engkau mengenakan pakaian kekudusan-Mu atas kami. Sehingga kami menjadi representasi daripada kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, di situ mujizat pasti terjadi. Tuhan, berbicaralah, ajari kami, didik kami, disiplinkan hidup kami. Kami berubah setiap hari menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih buat worship team. Kami sudah sangat diberkati dan sudah berada di pelataran Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, saudara, sepanjang bulan ini firman Tuhan adalah tentang Injil Yesus Kristus. Ini adalah sebuah pernyataan yang diucapkan oleh Rasul Paulus. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena jika aku, sama-sama dong, come on, 1, 2, 3. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Ulang, keharusan. Lanjut, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi saya sangat penasaran, kenapa orang ini sampai mengutuki dirinya. Woe unto me, celakalah aku. Saya penasaran, pengen tahu kenapa sebegitu hebohnya orang ini sampai mengatakan, kalau aku tidak memberitakan Injil, aku celaka. Tidak ada hal baik menimpa hidupku. Jadi aku harus memberitakan Injil. Kalau saudara pikirkan baik-baik, mesti saudara jadi penasaran juga ya. Kenapa sedemikian dahsyatnya Rasul Paulus mengatakan hal ini. Ya, oke. Alasan mengapa, pertanyaan saya, apakah memberitakan Injil itu wajib? Are you here? Wajib tidak wajib memberitakan Injil? Yang wajib lambaikan tangan saudara. Dahsyat. Saudara semua di sini pinter-pinter. Kan saudara ingat ayat tadi, ayat di awal, ya? Sebab itu adalah keharusan bagiku. Keharusan itu artinya harus, tahu saudara. Oke ya. Nah, amanat agung, pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Perhatikan saudara, pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah. Kalimat itu adalah kalimat perintah. Setuju? Amin. Apa ada Pak Guru, Bu Guru di sini? Itu kalimat perintah. Jadi memberitakan Injil itu adalah perintah langsung dari Juru Selamat. Dan perintah Yesus itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Say yes. Sunnah itu artinya boleh dilakukan, boleh enggak. Tapi kalau wajib itu enggak ada pilihan. Saudara tahu di angkatan, apakah angkatan darat, laut, udara atau kepolisian, yang namanya perintah komandan itu wahyu saudara. Makanya Baradae itu main dor. Kenapa? Karena diperintah saudara. Itu sudah kebangetan saudaraku ya. Sampai perintah yang berbuat dosa aja wani saudara. Karena perintah komandan itu hukumnya wajib. Komandan kita adalah Yesus Kristus. Dan perintahnya adalah beritakan Injil. Say yes, ini keren, ini asik.
Bener, asik banget ini. Jangan karena saudara sudah sering mendengar tentang Injil, saudara pikir, paling apa? Enggak, ini keren, Westo. Akhir zaman ini kalau saudara tidak terkoneksi dengan ini, payah. Saudara harus terkoneksi dengan Injil dan saudara akan lihat Tuhan bekerja dahsyat dalam hidup saudara. Di dalam dan melalui saudara. Karena satu-satunya kepentingan Yesus di atas bumi itu cuma Injil. Tidak ada amin. Gak ada kepentingan lain. 2 minggu yang lalu saya berdoa dengan Stefani di depan sini. Stefani mau pergi ke Belanda. Dan saya dengar kesaksian bahwa dia senang negeri itu sama dengan saya. Itu negeri yang bersih sekali. Negeri yang tertib sekali penduduknya. Punya akhlak mereka. Jadi mereka itu enggak, kalau yang namanya orang nyebrang jalan enggak asal nyebrang saudara. Semuanya tertib. Kenapa? Karena orang sana mengatakan karena pajak dendanya itu besar. Jadi orang tidak berani untuk melanggar hukum di sana. Ya, tidak seperti kita di orang Indonesia ini, aduh parah banget ya. Jadi saudara, kemudian ibunya bercerita bahwa Stefani pergi ke Belanda dalam rangka pertukaran mahasiswa. Ini adalah program pemerintah. Jadi Stefani bayarnya 0 rupiah. Karena ini adalah program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya tanya, seandainya Stefani pergi karena pengen holiday atau mau sekolah di sana, kira-kira Nadiem Makarim bayar enggak? Enggak. Kalau saudara, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar suara Roh Kudus. Kalau saudara hidup demi tujuan saudara, bayar sendiri. Tapi kalau saudara hidup demi tujuan Allah di bumi, Allah akan membayar hidupmu sampai engkau tiba di kekekalan. Sama itu. Saya tanya, apa tujuan hidup saudara? Mbak Akres, apa tujuan hidupmu? Ya. Apa tujuan? Apa? Jadi berkat. Apa tujuanmu, Mbak? Ada seorang profesor berdiri di depan kelas dan menanyakan kepada mahasiswanya, apa tujuan hidupmu? Lalu ada yang menjawab, kuliah, kerja, kaya, kawin, 4K. Lalu profesornya menambah 1K lagi, kuburan. Kalau saudara hidup tidak ada tujuannya dengan Injil, bayar sendiri guys. Bayar ODW. Tapi kalau kita hidup demi Injil Yesus Kristus, Yesus yang bayar seluruhnya. Say yes! Nah, kenapa kita memberitakan Injil? Karena yang pertama, Injil adalah obat penawar untuk luka sengsara dunia ini. Tidak ada yang bisa mengobati rasa sakit, penderitaan dan kehancuran dunia ini dan seluruh umat manusia kecuali Injil. Kita semua ada di sini adalah satu bukti bahwa kita punya pengalaman dengan Injil. Amin ya. Waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita diubahkan dari dalam. Kita sudah berubah, kita memiliki kepercayaan diri, kita memiliki pengharapan, kita memiliki keyakinan, kita memiliki masa depan. Seorang perempuan tunasusila yang satu hari menderita sakit, lalu kemudian dia tinggal di kos dekat dengan gereja. Dia mendengar nyanyian dari gereja. Dia sakit parah, pernah ikut sekolah minggu. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah sedikit kekuatan bagiku supaya aku pergi ke gereja, bisa pakai baju lalu pergi ke gereja. Tuhan jawab doanya, dia bisa pakai baju, dia pergi ke gereja, lalu dia mendengar Injil, lalu dia menanggapi, merespon, dia menerima Injil, lalu dia diubahkan, dia disembuhkan, dia diselamatkan, lalu dia bertobat dari pekerjaannya. Lalu karena malu dia pindah ke kota lain. Sayang sekali dia adalah seorang perempuan yang buta huruf.
lalu dia tidak bisa membaca. Namun setiap pagi dia keluar dari rumahnya, pergi ke tetangganya, lalu membawa Alkitab. Dia mengetok pintu rumah orang dan berkata, tolong bacakan ini untuk aku. Besoknya dia pergi ke rumah yang lain, tolong bacakan untuk aku. Besoknya lagi ke rumah tetangga yang lain, tolong bacakan untuk aku. Beberapa bulan kemudian dia menelpon pendetanya, 30 orang menerima Yesus dan siap dibaptis. Tidak ada yang lebih baik dari Injil. Tidak ada cara yang lebih menyelamatkan dari Injil. Banyak orang sakit telah bersaksi disembuhkan. Amin saudara. Amin, Injil itu obat. Saudara tahu Injil ada berapa? Bu Lili, Injil ada berapa? Pak Ken, Injil ada berapa? 4. Pak Abi, Injil ada berapa? 4. Mbak Akres, Injil ada berapa? Dinda, Injil ada berapa? 4. Salah. Injil cuma 1. Yesus Kristus. Kitab Injil ada 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kitab Injil 4. Injilnya cuma 1. Paulus mengatakan terkutuklah orang yang memberitakan Injil lain. Injil cuma 1. Oke? Do you understand? Amen. Ya, itu hanya membalik-balikan kalimat. Kitab Injil 4, Injil adalah Yesus Kristus. Injil adalah obat penawar yang menyembuhkan seluruh luka dan penderitaan dunia ini. Saudara, saya merilis, bukan saya yang merilis. PBB merilis berita tentang kira-kira di bulan Juni atau bulan Mei. Tentang kondisi dunia ini. 40% ekosistem. Ini berkaitan dengan lingkungan, entahkah hewan dan tanah dan hutan. 40% mengalami degradasi. Ya. Degradasi itu sama dengan rusak, sama dengan menurun fungsinya. Apa dampaknya saudara? Kalau 40% rusak, itu berarti saudara-saudara, ketersediaan pangan itu akan semakin berkurang. Lebih 1 juta spesies dari hewan dan juga tanaman itu rusak karena ulah manusia. Saudara coba bayangkan sedikit. Waktu terjadi banjir bandang di Pakistan, 25% negara itu direndam air sampai minta bantuan ke luar negeri. Karena 25% atau 1/4 bagian negara itu terendam air. Dunia ini menuju kepunahannya. Dunia bumi ini tidak dipulihkan, ya. Konsep Alkitab, bumi tidak dipulihkan, tapi bumi akan diberikan langit baru dan bumi baru. Do you understand? Ikut som, ya. Halo, masih di sini. Jadi dia tidak di-renewing, tidak di-restore, tetapi dihancurkan. Dan sedang hancur. Lalu saya memberitahukan kepada saudara selama minggu demi minggu adalah mempersiapkan saudara. Dan saya berharap bahwa di seluruh dunia atau di seluruh Klaten, orang-orang yang paling siap menghadapi segala kemungkinan adalah jemaat Filipi. Kasih tepuk tangan untuk saudara. Saya ketemu dengan seorang ibu muda kemarin di Menara dan dia katakan, setiap kali saya pergi ke gereja, saya duduk dan saya selalu bersyukur saya ada di gereja ini. Gereja ini menjadi berkat, menjadi tangan Tuhan yang menyelamatkan banyak orang. Karena dengarkan saya baik-baik, di tengah krisis kita ini sudah dipersiapkan. Ingat di cerita saya awal tentang Stefani. Kita ini sedang dipersiapkan bukan untuk supaya kita bisa makan, tapi supaya kita sanggup kasih makan dunia yang lapar. Tidak ada amin. Benar saudara. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ibrani pasal
11 ayat 6. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Karena barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah. Katakan upah. Lebih keras, upah. Kepada orang yang bersungguh-sungguh. Sungguh terakhir tambahan saya, mencari Dia. Biar saya perjelas. Saudara kerja, saudara digaji, oke? Saudara buka bisnis, saudara dapat untung. Tapi saya beritahu saudara bahwa BBM baru saja dinaikkan kemarin. Bersiap-siap untuk semuanya naik, kecuali hujan yang bisa turun. Jadi ingat pesan saya, saudara kerja, saudara digaji. Tapi mungkin gaji saudara tidak mencukupi. Saudara, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar suara Roh. Saudara cari Tuhan sungguh-sungguh dan Tuhan kasih saudara upah. Kasih tepuk tangan untuk saudara. Jadi saudara punya dua. Saudara kerja sungguh-sungguh, cari Tuhan sungguh-sungguh. Saudara tidak bisa kekurangan. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan satu apapun yang baik. Lupakan tentang tujuan hidup. Semua orang punya tujuan. Semua orang punya tujuan. Dan tujuan Anda baik, tujuan Anda tidak salah. Tapi lupakan semua tujuan saudara. Tujuannya hanya satu, demi Injil. Say yes. Injil lah yang sanggup mengcover seluruh hidup kita. Saya katakan kemarin, kalau ada masalah, jangan cari solusi. Solusinya mungkin sulit. Carilah Yesus karena Yesus adalah solusi. Say yes. Yesus itu solusi. Saudara cari solusi di masa ini mungkin sulit. Mungkin saudara kesulitan. Karena semua orang mempunyai persoalannya sendiri-sendiri. Dulu sekali saya pernah mendengar cerita seorang ibu. Dia ditelepon oleh seseorang, orang muda. Dan meminta untuk agar supaya anak dari ibu ini berbicara dengan orang ini di telepon. Penelpon mengatakan ini penting sekali. Lalu anaknya dibangunkan. Saudara tahu apa yang penting itu? Mau hutang. Penting bagimu, kagak penting untuk orang. Benar enggak? Halo? Karena semua orang mungkin punya kesulitan. Semua orang punya kebutuhan. Jadi jangan cari orang demi solusi. Carilah Tuhan yang adalah solusi atas masalah. Dan saudara dapat gaji. Saudara dapat gaji lagi dari Tuhan. Kiranya Tuhan membuat kita bijak. Waktu musim COVID, saudara tahu obat ini jadi kontroversi. Sebetulnya bukan kontroversi juga ya. Sebetulnya sudah dibuktikan bahwa obat ini manjur. Cuman penelitiannya gak habis-habis, keburu orang mati saudara. Orang sibuk bertanya ini obat cacing atau obat COVID. Tapi banyak kesaksian bahkan melalui dokter bahwa orang-orang disembuhkan dengan obat COVID ini ya. Saya punya teman dari Semarang kasih saya satu. Mungkin banyak orang gak punya obat ini. Mahal sekali ya. Pada masa itu mahal sekali. Susah didapat. Saya punya satu saudara. Saya tahu ada seorang jemaat di antara kita juga yang waktu sakit hanya isolasi mandiri dan minumnya ini. Sembuh saudara hanya dalam 3 hari. Cek lagi negatif. Kalau saudara menyimpan obat ini di musim COVID, padahal saudara tahu orang itu sekarat, kejahatan enggak? Kejahatan enggak nih? Halo? Kejahatan. Kalau saudara tahu Injil adalah
kabar baik, kabar sukacita yang membebaskan, yang menyelamatkan, menyembuhkan. Karena Roma pasal 1 ayat 16, aku mempunyai keyakinan di dalam Injil, sebab Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara tahu, tapi saudara menyembunyikan kejahatan enggak? Kejahatan dah, jahat sekali. Apa yang menyebabkan kita tidak mau memberitahu Injil kepada orang lain? Gak enak jaga perasaan. Yeay! Memang Tuhan tidak punya perasaan kah? Padahal kita menyanyi perasaan insan sama. Ngomong, beritahu, kalau engkau tahu orang itu akan pergi ke neraka, lalu engkau diam saja demi menjaga perasaan, engkau tidak menjaga keselamatan kekalnya. Come on, bangun Bu, bangun Pak. Gak boleh tidur, harus dengar firman Tuhan. Berhenti menjaga perasaan orang, jaga perasaan Tuhan. Sebab kalau Tuhan tidak ada perasaan, dia tidak bisa mencintai engkau. Say yes. Bagaimana dia bisa mencintaimu kalau dia nggak ada perasaan? Kita sudah cukup waktu tidak menjaga perasaan Tuhan. Sekarang jangan jaga perasaan Tuhan. Saya pit-pitan kemarin jam 3 siang bro, muter. Saya lewat di Palang Sepur itu, saya lihat seorang ibu seperti saya tahu orang ini. Saya berhenti, saya bilang, Bu, seperti saya pernah lihat ibu ya. Ibu kayaknya pernah pergi ke gereja Filipi. Dia sebut gereja saya ini dan saya suka persekutuan ini, persekutuan A, B, C. Saya bilang, Bu, saya ini Bu Sarah. Langsung dia bangkit dari kursinya, dia peluk saya duduk di sampingnya, kami cerita tentang Tuhan. Saya bilang, saya doakan ibu, saudara lakukan kepada siapa saja. Orang-orang di bawah pengaruh saudara, karyawan-karyawan saudara, lingkaran pengaruh saudara wajib tahu tentang obat, segala obat, yaitu Injil Yesus Kristus. Amin. Waktu kita sangat terbatas saudara. Sudah amat sangat terbatas sekali karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Gas! Saya dengan staf-staf gereja itu ya, setiap hari ya kami ada grup namanya Tuayan 100. Tuayan 100 per tahun, jadi 10 per hari. Saudara tahu enggak, kerja dengan saya itu bisa hari Senin libur sekalipun saya bilang fast response. Enggak boleh diam, HP itu harus aktif. Kalau enggak jawab terlambat saya telepon, kenapa enggak jawab telepon saya? Kenapa enggak respon? Hari libur tapi HPmu pasti engkau juga jawab pesan dari tempat lain. Saya cuma nanya, saya nggak kasih kerjaan. Saya cuma cek, saya cuma informasi. Bilang, ya kayak gimana tuh Mbak Ambar, Mas Junta itu ya. Saya telepon ya. Saudara yang tidak punya pekerjaan bergabung dengan gereja. Kami mau kerja keras hari-hari ini. Untuk mewujudkan rencana Tuhan di bumi Klaten. Injil itu kuasa yang aktif untuk menyelamatkan. Bukan saja menyelamatkan kita dari dosa. Bukan menyelamatkan dari murka Allah, dari hukuman kekal. Tetapi, kalau suara saya agak panjang itu saudara, itu berarti ada yang tidur. Jadi jangan lihat kiri kanan, saya sedang membangunkan. Jangan bilang, saudara ini memang udah kebal dengan saya ya. Waktu Petrus bilang, Tuhan basuh seluruh tubuh saya. Tuhan bilang gak usah, kamu sudah bersih karena firman yang aku beritakan. Saya bilang orang-orang di sini sudah bersih semua ya. Karena setiap minggu dicuci, gala minta ampun ya. Gak boleh tidur saudara. Ini gak menyelamatkan kita dari urusan yang akan datang. Tapi menyelamatkan kita untuk urusan yang ada pada saat ini. Amin ya. Dari keadaan-keadaan yang berbahaya yang saya sudah sebutkan. Dari keadaan-keadaan yang menekan kita. Krisis. Dari keadaan-keadaan harga-harga barang yang naik luar biasa saudaraku ya. Injil itu kepastian. Dengarkan saya, percayalah kepada firman-Nya. Saudara lebih mudah percaya orang, kenapa sih?
Kalau orang janjiin sesuatu saudara berharap, saudara doakan Tuhan ingatkan dia. Jangan saudara, dia juga terbatas ya. Saudara telepon, kemarin kamu janji jadi enggak? Ojo saudara. Jenenge menungso itu terbatas. Ini Tuhan janji kepada saudara. Ini bukan sesuatu yang PHP-in saudara. Enggak, Tuhan enggak pernah PHP-in saudara. Kayak orang pacaran di Facebook itu saudara ya. Di Facebook itu DP-nya itu rambutnya keriting, kulitnya putih. Begitu kopi darat, rambutnya putih, kulitnya yang keriting. Itu namanya PHP-in saudara. Ada ya saudara orang kemudian waktu ketemu mau menikah akhirnya kecewa kan karena kenalnya di Facebook. Yang cewek pakai fotonya orang lain ya, jadi kelihatan glowing. Itu kan semua bisa di make over saudaraku. Tapi janji Tuhan apa adanya. Lebih daripada emas yang dimurnikan 7 kali dari dalam dapur peleburan. Saudara harus hidup demi Injil. Biar saya beritahu saudara. Kurangilah sering-sering mengatakan tidak kepada Tuhan. Komsel tidak. Doa tidak. Semua yang ada urusannya dengan Tuhan tidak. Kurangi saudara. Sedang Yesus adalah ya bagi semua janji Allah. Yesus itu ya. Saudara kadang-kadang ada orang kirim pesan ke saya. Bisa bantu ini mom? Saya jawab, untukmu apa yang enggak. Itu artinya kamu istimewa, semuanya bisa. Siapa pernah menerima pesan saya? Hampir semua orang yang kirim pesan nanya saya jawab, untukmu apa yang enggak sih? Artinya semuanya oke untukmu. Tuhan itu semuanya oke untuk kita. Yesus adalah ya bagi semua janji Allah. Masa saudara apa-apa ke Tuhan selalu tidak? Komsel tidak. Doa tidak ada waktu, tidak. Mosok sih saudara mentolo sama Tuhan. Masa tega pribadi yang selalu ya untukmu. Ia menyembuhkan segala penyakit dan semua hal dalam hidup kita. Yang terakhir saja, Injil adalah jaminan bagi hidup saudara dan saya. Katakan jaminan. Saya tunjukkan dulu ayatnya ya. Kita baca dulu 1, 2, 3. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Titik. Milikilah Yesus dalam hidup kita. Yang gak ada Yesus gak bisa hidup esok-esok. Yang tidak ada Yesus sudah mati selagi hidup. Yang tidak ada Yesus sekarat itu saudara hidupnya. Amin. Miliki Yesus itu yang pertama. Injil memelihara hidup saudara dan saya. Baca ini 1, 2, 3. Demikian pula Tuhan telah menetapkan, katakan menetapkan, bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Tuhan bukanlah bos yang kejam, bukan manajer yang pelit, medit, kikir. Dia adalah Allah yang sangat baik. Ada sebuah reality show dari televisi Amerika Serikat. Saya suka menontonnya. Tahu ya kalau nada gitu berarti ada yang tidur. Jadi segera bangunnya. Menontonnya. Itu judulnya adalah Undercover Boss. Bos-bos dari pemilik perusahaan-perusahaan besar memutuskan untuk pergi ke unit usahanya di negara-negara lain untuk melihat dari dekat bagaimana segala sesuatu dikerjakan. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitannya. Dan dia benar-benar menyamar, dia adalah CEO, dia itu menyamar rambutnya diganti pakai wig, pakai cambang, pakai kumis. Seperti karyawan dia kerjakan pekerjaan yang biasa sambil dia mendengar keluh kesah.
Oh, banyak sekali penderitaan, banyak sekali kesusahan. Ada yang seumur bekerja tidak pernah piknik dengan keluarganya. Ada yang merawat orang tuanya yang sakit-sakitan. Ada yang bayar kontrakan gak cukup. Dia dengar semua, lalu dia kembali ke kantor pusat. Satu hari dia undang mereka datang ke kantor pusat. Dan ada yang dapat liburan ke Disneyland. Ada yang dapat mutasi, ada yang dapat kesempatan sekolah lagi, ada yang dapat hadiah uang tunai. Tuhan tidak perlu menyamar untuk mengenal saudara dan saya. Tidak perlu undercover bos supaya ngerti kebutuhanmu. Tidak perlu menyamar untuk mengetahui seluruh penderitaan dan air matamu. Ia mengerti, ia peduli. Saya yakin Injil sanggup memelihara kita. Saya mau bagi sebuah cerita, ini terbaru. Saya sebetulnya kurang suka menceritakan hal ini, jadi saya mempertimbangkan baik-baik apakah ini akan boleh diceritakan. Tapi ini juga adalah kesaksian yang luar biasa. Saya ingin saudara mempercayai ini ya. Ya Bu, pindahin ini ke sini. Ini jaraknya dekat ya Bu ya. Nah saya kasih tahu berapa cara yang bisa memindahkan ini dari sini ke sini. Saya sudah pindahkan sebagian besar di sini. Sudah di sini nih. Saudara harus pindahkan ini. Saya ngomong dulu sebelum saya lupa. Yang pertama, baca. Oke? Kedua, hafal. Yang ketiga, meditate. Merenungkan. Yang keempat, ucapkan terus. Yang kelima, ini yang paling dahsyat, just do it. Katakan just do it. Lakukan. Ini akan berubah dari knowledge into experience. Dari hanya informasi menjadi reality. Kasih tepuk tangan. Siapa bertelinga biarlah ia mendengar perkataan roh. Karena yang saya katakan ini akan terlalu sulit kalau saudara Roh Kudus tidak menerangi hati saudara. Tapi ini memang dahsyat, ini luar biasa. Jadi saya cerita dulu. Saya pagi hari di satu hari Minggu pergi berkhotbah di sebuah gereja. Gereja kecil, jemaatnya tidak ada 20. Duit saya di dompet itu 250.000, 50-an ribu. Itu adalah duit lau untuk beberapa hari ke depan. Semua perempuan harus pintar mengatur uang. Semua pria carilah istri yang pintar cari duit. Supaya duit ketelisut di kos kaki pun dia tahu. Jadi seorang istri nemu duit di dalam tumpukan buku-buku suaminya. Dia bilang, "Pak, apa ini duit THR?" Suaminya bilang, "Kan kemarin sudah THR. Lalu ini duit apa Pak?" Lalu papanya bilangin, "Duit sial, disembunyiin di mana aja selalu ketahuan." Nah itu karena punya istri pinter cari duit. Ketelisut di kaos kaki aja ketemu. Jadi prinsip saya adalah jangan sampai punya hutang. Harus makan dari yang ada. Duit 250.000, 50-an ribu saya udah hitung berapa hari ke depan. Tapi ini gereja kecil jadi saya memutuskan mau ngasih persembahannya adalah 50.000. Saya itu tidak ada niat membawa dompet yang isi 50-an ribu 4. Saya mengira sudah tinggalkan di rumah. Lalu saya pergi ke gereja itu dan ternyata ini uang sial dia ikut dengan saya. Do you understand? Saya khotbah selesai, saya duduk, Roh Tuhan berbicara, kasihkan semuanya untuk pendetanya. Saya liatin pendetanya kayak rupanya mesakemen ya. Akhirnya salaman pulang 200.000 saya gulung-gulung. Gak mikir apa-apa, saudara dengar. Saya memberi uang itu bukan mancing Tuhan. Karena saya beri itu alasannya apa? Karena dia lebih susah dari saya. Karena rupanya itu mesake melebihi saya saudara. Jadi saya kasihkan aja begitu lalu pulang. Lalu saya mau pergi pelayanan berikutnya. Saya kemasi tas saya udah mau keluar. Saya bilang, "Pah." Saya panggil beliau kan bapak atau "Pah,
Bapak, masa dompetku kosong? Aku kan hambamu. Lagi pula aku wong wedok, masa melaku duit gak ada di dompet. Halo ibu-ibu? Ibu-ibu nelungo kan ya kudu eneng ora ketang siti ya. Halo, ibu itu kayaknya sepertinya ada saja yang dibeli. Duit itu walaupun gak ada kakinya tapi tahu jalan keluar. Ya. Saya pergi ke gereja berikutnya, saya ketemu teman saya, teman baik. Teman baik karena itu sembarang apa saja mesti di masalah dia, apa saja itu mesti curhatnya ke saya. Jadi kami sedang bahas masalahnya dia lewat chat, lalu ketemu, langsung ngobrol asik. Ibadah mau selesai, saya mapan. Tiba-tiba dia peluk saya dari belakang saudara, sambil nyodorin amplop. Dia bilang gini, ini berkat untuk ibu. Saudara itu saya kemudian berkhotbah, saya ketawanya tuh di sini. Saya bilang Bapak iki lucu tenan loh. Aku mau 1,5 jam yang lalu aku ngomong Pak, Bapak, masa dompetku kosong. Khotbah selesai, saya dapat cerita dari dia. Dia bilang saya tuh gak ada rencana apa-apa dari rumah. Begitu saya duduk di belakang ibu, Roh Kudus versinya dia. Roh Kudus bilang ke saya, kamu berkati Bu Sarah. Dia cari suaminya, minta amplop, wong dia nggak rencanain. Roh Kudus yang ngomong, kamu berkati Bu Sarah. Saya pulang ke rumah, saudara tahu berapa jumlah uang di amplop? 2 juta rupiah. Apakah ini model penggandaan uang yang sesungguhnya? Yang tidak melanggar undang-undang. Saya nggak pernah mikir untuk mancing Tuhan. Tapi firman ini yang sudah saya simpan di sini. Allahku akan memenuhi semua keperluanku. Kalau dia habis jam ini, jam berikutnya ada yang lain. Do you understand? Amin. Saudara harus cinta firman Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, meditate. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan cara transfer ini dari ini ke sini adalah just do it. Oke? Amin? Saya ketemu seorang muda, mahasiswa, bagi saya smart. Dia cerita, saya sudah selesai baca Alkitab saya perjanjian baru. Saya nggak nanya apa-apa, dia cuma cerita kayak gitu. Sekarang saya mulai dengan perjanjian lama. Saya baca perjanjian lama itu mulai isinya silsilah terus. Ya toh perjanjian lama itu ya. Si ini beranak siapa, beranak, beranak. Dia bilang, dia lihat ke atas, dia bilang, Tuhan, aku nggak ngerti maksudnya apa. Tapi aku komitmen, ini komitmenku kepadamu. Aku baca Alkitab sampai selesai. Saya bilang smart. Ini komitmenku, aku nggak ngerti. Baca silsilah, aku nggak ngerti. Tidak menarik, tapi ini komitmenku. Kalau orang tua baca saya mah udah biasa, tapi ini orang muda masih mahasiswa. Saya juga kaget, perjanjian baru selesai, dimulai dengan perjanjian lama. Ini komitmenku. Saudara tahu Paul Yonggi-cho, David Yonggi-cho yang sudah meninggal dunia, yang mendirikan gereja terbesar di seluruh dunia. Dan saudara tahu itu adalah gereja Assemblies of God. Itu gereja sidang jemaat Allah. Jadi gereja sidang jemaat Allah, gereja lokal terbesar di dunia itu adalah gereja sidang jemaat Allah di Korea Selatan. Yonggi-cho sebelum jadi orang besar, dia sekarat kena kanker infeksi paru-paru akut, sudah mau mati. Lalu temannya datang kasih dia Bible. Suruh baca Bible. Dia kan Buddhis. Dia buka Alkitab dan dia mulai baca. Si A memperanakan si B. B beranak C. C beranak D. D beranak E. Lalu dia tinggalkan Alkitabnya. Lalu temannya datang. Dia bilangin, apaan ini? Aku gak ngerti. Lalu temannya bilangin, kalau lo makan ikan, abaikan tulangnya. Lalu dia baca Alkitab itu. Lalu dia disembuhkan. Lalu dia terima Tuhan Yesus. Lalu dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara lihat Injil mengubahkan
hidup orang. Tidak ada amin. Kalau Injil bisa mengubahkan Yonggi Cho, Injil sanggup mengubahkan hidup saudara dan saya. Ia akan mengubah nasib saudara. Pasti kalau saudara mencintai Injil Yesus Kristus. Saudara percaya? Amin. Tidak akan kekurangan. Saya yakin seperti cerita saya di awal. Kalau Stefani pergi berlibur, bayar sendiri. Kalau dia mau ambil S2 di luar negeri, bayar sendiri. Tapi kalau pemerintah mengutus dia, pemerintah bayar, dia hanya keluar 0 rupiah. Do you understand? Siapa bertelinga, baiklah ia mendengar suara roh. Injil, hiduplah demi Injil. Ubahlah tujuan hidup saudara. Injil akan mengcover seluruh hidup saudara. Tapi kalau saudara sibuk sana, cari solusi, cari muka, cari gara-gara, cari masalah, bayar sendiri semua biayanya. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Tunduk kepala. Mari kita berdoa. Saya ingin meminta komitmen saudara terhadap Injil. Saudara kurangi mengatakan tidak kepada Tuhan, sedang Dia adalah ya untuk semua janji Allah. Komitmen untuk Injil, Injil akan memelihara saudara. Dalam segala pergumulan saudara, Injil yang adalah Yesus Kristus sendiri akan memelihara saudara. Mari tunduk kepala dan ikuti doa saya bersama-sama. Tuhan Yesus, saya melupakan semua tujuan saya. Dan saya mau hidup demi Injil. Berapa banyak yang ingin hidup demi Injil? Bisa angkat tangan? Sekarang saudara ikuti saya. Ya, kalau saudara serius, Injil akan memelihara saudara. Ikuti saya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Lebih keras, Tuhan Yesus. Saya abaikan semua tujuan saya. Saya mau hidup demi tujuan-Mu, yaitu Injil. Sebab Injil yang memelihara saya. Saya siap menjadi alat-Mu, kepanjangan tangan-Mu, menjadi agen kesembuhan, agen mujizat, agen berkat, agen pemulihan di dalam nama Yesus. Mari kita siap untuk masuk dalam perjamuan kudus. Silakan duduk saudara. Sejauh timur Dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau Bapa, kami berdoa untuk roti dan air anggur. Jadikan seperti tubuh dan darah-Mu dan sembuhkan semua orang yang sakit. Pulihkan yang lemah, teguhkan kami dalam nama Yesus. Tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar
Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan. Mari bangkit berdiri jemaat Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Angkatlah roti dengan tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus, makanlah dalam nama Yesus. Angkatlah cawan dengan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai ia datang. Untuk kesembuhan segala penyakit di tubuh saudara, untuk kesehatan ilahi, perlindungan jasmani dan rohani, semua berkat yang Tuhan janjikan, minumlah dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam darahnya, Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah, darah anak domba Allah, darah anak domba Allah. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati berkata amin. Silakan duduk saudara-saudara. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Kau adalah provider. Engkau bukan saja memberkati kami, tetapi menjadikan kami berkat. Di dalam nama Yesus, amin. Ada pengumuman untuk youth pada tanggal 10 ada worship
night jam 5 sore ya. 9. Tanggal 9, oke, maaf. Jam 18 atau jam 6 sore di Taman Doa Apius. Berangkat semua yang masih muda dan yang berjiwa muda. Oke. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Oke. Kau hiasi kehidupanku dengan Kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, segala hormat dan puji hanya Amin. kepadamu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Beri kami kekuatan untuk bisa melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. amin. Bapa, siang ini kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia di bawah pimpinan Bapak Jokowi dan wakilnya. Apapun yang menjadi keputusan mereka Tuhan, kami percaya Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Berkati segala pemerintahan dari pusat hingga daerah. Tuhan berikan hati kepada setiap mereka, Amin. hati yang penuh dengan damai sejahtera, Amin. sehingga negara ini boleh terjamin keamanannya. Amin. Kami juga berdoa untuk pembangunan gereja-Mu di tempat Amin. ini Tuhan, khususnya untuk tanah yang di depan gereja. Amin. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat bangunan yang kokoh berdiri sana. Amin. Dalam nama untuk Yesus. youth. Bapa, kami percaya Engkau gerakkan setiap orang yang berada di sini untuk bersama-sama membangunnya. Kami Amin. juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu di sini Tuhan, yang sedang berduka, yang sedang dalam pergumulan, yang sedang sakit baik di rumah Dalam nama maupun di rumah Yesus. sakit. Lihatlah tangan-tangan yang terangkat kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan belas kasihan, Amin. pulihkan, Amin. hiburkan. Semua ini Tuhan hanya kami minta di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata, amin.